Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan latihan menulis percakapan atau pacelathon berbahasa Jawa dengan unggah-ungguh. Sebelum kita membuat tulisan percakapan, tentu kita harus tahu dulu apa itu unggah-ungguh dalam bahasa Jawa, karena setiap kita membuat percakapan dalam bahasa Jawa harus memperhatikan unggah-ungguh. Dan bagaimana bahasa Jawa itu? Karena bahasa Jawa tidak hanya satu bahasa ya. Ada kromo, ada ngoko, ada lugu, dan ada alus. Untuk itu perlu kita ketahui bagaimana unggah-ungguh dan bagaimana bahasa Jawa itu. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, unggah-ungguh. Unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa ini bahasa Jawa ya, yaitu tata cara menentukan bahasa Jawa ngoko atau kromo dalam berbicara. Jadi yang dimaksud dengan unggah-ungguh basa yaitu tata cara kita memilih bahasa apa yang dipakai ketika berbicara. Jadi tidak asal kromo ataupun asal ngoko, tapi ada aturannya. Misal, ketika berbicara dengan orang tua atau yang dituakan, maka kita pilih menggunakan bahasa kromo tentunya ya. Kemudian yang kedua, ketika berbicara dengan orang yang lebih muda, cukup menggunakan bahasa ngoko. Atau ketika mensifati hewan, garis miring benda, cukup menggunakan bahasa ngoko. Jadi kalau hewan tidak perlu kromo ya. Contohnya seperti ayam, tidak perlu ayam itu melampah, cukup melaku itu. Selanjutnya, macam-macam kata dalam bahasa Jawa disebut tembung. Kata atau tembung perlu kita ketahui lebih dulu. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama tembung ngoko. Contoh tembung ngoko seperti kata mlaku, mangan. Yang kedua tembung kromo. Contoh lare, nedo. Lare ini kromo ya. Ngokonya lare itu bocah. Ngokonya tembung lare bocah. Kalau lare tembung kromo. Tembung itu tadi apa? Kata ya. Tembung itu kata dalam bahasa Indonesia. Kata berarti belum kalimat. Yang ketiga tembung kromo inggil. Ada tembung kromo, ada tembung kromo inggil. Contoh tembungnya ngendika. Ngendika, kemudian dahar. Dahar ini tembung kromo inggil. Kalau tembung kromo, dahar apa? Nedo ya, nedo ini sudah saya tulis di sini nedo. Ngokonya mangan. Kemudian tembung yang keempat yaitu tembung netral. Contoh mejo, Pemalang. Jadi nama-nama kota, daerah, desa itu tembung netral. Digunakan dalam bahasa ngoko ataupun kromo masih tetap Pemalang ya tetap Pemalang. Temuireng ya tetap Temuireng. Tidak menjadi panggih, cemeng gitu ya. Ini namanya tembung netral. Atau nama seseorang juga sama, nama orang.
Tetap kalau namanya selamat bahasa Indonesia ya enggak menjadi berubah sugeng, enggak ya, tetap namanya ya selamat. Untuk macam-macam contoh tembung, tembung ngoko, tembung kromo, ataupun kromo inggil, bisa kalian download. Saya berikan link pada deskripsi YouTube ini. Tidak semua tembung ngoko itu ada tembung kromo atau tembung kromo inggilnya. Kalau begitu berarti ketika kita menggunakan bahasa kromo, ya tetap menggunakan tembung itu. Sekarang pembagian bahasa. Kalau yang tadi macam-macam tembung, sekarang macam-macam boso atau bahasa. Beda ya antara tembung dan boso. Yang pertama, boso ngoko. Boso ngoko di sini dibagi menjadi dua, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. Boso kromo juga dibagi menjadi dua, yaitu kromo lugu dan kromo alus. Maka secara rinci bahasa Jawa itu ada 4 macam ya. Materi lain mungkin ada selain 4 ini, tapi yang kita pelajari cukup 4 ini. Yang pertama, bahasa ngoko lugu. Bagaimana, apa yang disebut bahasa ngoko lugu itu? Bahasa seperti apa yang disebut ngoko lugu itu? Bahasa ngoko lugu itu apabila kata yang digunakan semuanya menggunakan tembung ngoko. Ini ya, bahasa Jawa yang menggunakan kata atau tembung ngoko semua, maka disebut bahasa ngoko lugu. Berikutnya, apa yang disebut bahasa ngoko alus? Ngoko alus itu bahasa Jawa yang menggunakan kata ngoko campur kata kromo atau kromo inggil. Ada campuran berarti. Contoh, sampean wis dahar opo durung? Biasanya yang pakai kromo itu kata kerjanya dan kata ganti orang kedua. Ketiga, bahasa kromo lugu, yaitu bahasa Jawa yang menggunakan kata kromo semua. Tidak ada campuran ngoko. Ya, tidak ada campuran ngoko. Dan yang keempat, bahasa kromo alus, yaitu bahasa Jawa yang menggunakan kata kromo campur kata kromo inggil. Ini campur tapi campurnya dengan kromo inggil. Berikutnya, pepeling, perlu diingat ini ya. Wigatinipun unggah-ungguh basa menika kedah ngatosaken dhateng sinten lan kangge sinten anggenipun matur. Bahasa Jawa itu ya sifatnya kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara dan untuk siapa kita berbicara. Kita berbicara dengan orang tua, maka tembung-tembung yang kita gunakan kromo. Kita berbicara dengan orang tua, tapi kita berbicara untuk hewan, maka yang untuk hewan itu kita cukup menggunakan ngoko. Contoh ada kata seperti ini. Pak, wau kula ningali pitik kula sampun apa? Mangan, mangan.
itu cukup, tidak perlu dahar, gitu kan. Kita memang sedang berbicara dengan Bapak, tapi waktu kita menyebut kata mangan itu, siapa yang mangan? Titik. Maka Pak kula wau ningali pitik kula sampun mangan, itu jangan dahar. Kalaupun notol juga boleh kan ya. Iya. Berikutnya, benten beda antawis tembung kata lan basa bahasa. Ini berbeda, perlu dipahami ya. Kalau kata itu susunan huruf, kalau bahasa itu sudah tersusun dan mempunyai maksud. Tulodo pacelaton. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh percakapan. Ada percakapan antara Anissa dengan Bude. Anissa, sugeng enjing Bude, taksih nopo? Bude menjawab, Anis, sugeng enjing, iki isih njait klambi, mrene jekong, awakmu mrene karo sapa? Anissa, kula mriki piyambakan, Bude. Awit kala wau kula ngejak ibu mboten saged. Terosipun badhe tindak dhateng peken. Bapak inggih badhe nyambut damel. Adik taksih nggarap PR. Pakde wonten napa mboten? Itu ya. Ini Anissa menggunakan bahasa apa ini? Sugeng enjing Bude, kromo taksih nopo niki? Basa kromo. Kata-katanya menggunakan kromo semua. Kalau Bude ini yang disebut netral. Kalau sugeng enjing ini salam ya, seperti salam, maka Bude pun sama, sugeng enjing. Ndak dibuat ngoko karena seperti salam ini. Kemudian iki isih njait. Nah, ini kan ngoko ya, ini kan ngoko. Iki isih njait klambi, ngoko. Mrene jegong, ngoko. Awakmu ngoko. Kemudian mrene karo sapa? Ngoko kan? Anissa jawabnya dengan kromo, kula mriki piyambakan Bude. Walaupun orang tua yang kita ajak bicara itu berbahasa ngoko, tetapi kita tetap memakai kromo. Ini yang disebut unggah-ungguh. Karena kita atau Anissa ini berbicara dengan orang yang lebih tua. Dan Bude juga cukup menggunakan ngoko karena berbicara dengan Anissa yang statusnya ini apa? Berarti ponakan ya. Iya. Kemudian di sini adik taksih nggarap PR, nggarap ini. Kalau bapak taksih ndamel PR. Kan seperti itu ya. Tapi karena ini yang disebut nggarap adalah adik, cukup menggunakan tembung nggarap. Jadi untuk siapa Anissa ngomong? Untuk adik, ya cukup nggarap. Tapi kalau untuk siapa? Untuk ibu, maka Anissa menggunakan kata tindak. Ya, seperti itu ya. Kira-kira. Berikutnya, perhatikan tembung-tembung yang biasanya dilupakan oleh kebanyakan anak ini saya tampilkan. Yang pertama, baris tembung ngoko. Yang kedua, kromo. Kalau awalan dalam bahasa Jawa ater-ater, kalau kita sertakan pada kata kromo dan kita bermaksud
memakai bahasa kromo itu dipun ya, jangan di saja. Seperti contoh dibeto. Kalau kita maksudnya kromo, jangan dibeto tapi dipun beto. Jadi ater-aternya juga menggunakan kromo ya. Awalannya juga kromo, jangan di, karena di ini maka nanti jadinya ngoko. Begitu juga kalau jadi ipun. Oh, jangan griyane gitu ya, jangan griyane tapi griyanipun. Kalau omae ini berarti ngoko betul. Tapi kalau kita hendak membuat bahasa yang ngoko halus, campuran berarti ya boleh lah ya. Kemudian nipun. Ake kalau mau kromo jadikan aken. Yo, ini keramanya inggih, jangan lupa. Yo, inggih, tidak ada bahasa kromo itu yo. Salah ya. Kalau tidak biasa membuat, lupa biasanya. Kalau ku diganti kulo, seperti bukuku. Yang betul kalau kromo buku kulo. Mu panjenengan. Sing ingkang. Ya, ini saya perlu sampaikan supaya lebih diingat-ingat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan cepat pinter. Silahkan belajar yang lebih giat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.